Halo guys semua, balik lagi di channel Rani Botan. Di episode kali ini saya akan jelaskan tentang bagaimana money management yang saya terapkan dalam trading saya di akun MEFX ya. Money management itu adalah salah satu dari 3 fundamental yang harus diterapkan oleh seorang trader. Dimana yang pertama itu adalah tekniknya, yang kedua adalah money managementnya, dan yang ketiga adalah psikologis tradingnya. Kita masuk ke money managementnya ya. Money management sendiri itu adalah cara mengelola keuangan dalam trading. Cara pengelolaan keuangannya yang bisa mensimulasikan target finansial kita. Kita mau trading seberapa panjang, terus resikonya seperti apa, itu semua masuk dalam money management. Dimana kita bisa tahu nih, kalau kita punya plan seperti ini, maka di tahun berapa atau di bulan berapa target finansial kita akan tercapai nggak? Nanti saya akan mensimulasikan target finansial yang saya ingin capai. Lalu, money management itu membantu kita mengelola risk trading dan menjaga psikologis trader. Di mana money management ini menjadi sebuah rule yang tidak boleh dilanggar oleh semua trader yang membuat money managementnya sendiri. Jadi apabila psikologis trader itu sudah kena di market, sudah kacau balau, maka ikutin aja money management yang dibuatnya. Apabila sudah sampai di take profitnya, maka stop. Dan apabila sudah mencapai stop lossnya, maka stop. Itu yang ngebuat psikologis manusia yang sebenarnya tidak bisa dikuasai 100% bisa tertahan karena mengikuti plan tradingnya sendiri. Oke, disclaimer dulu bahwa seluruh informasi ini adalah aturan trading pribadi yang saya buat sendiri, bukan suatu ajakan atau aturan wajib bagi semua trader. Jadi bisa jadi trader yang lain pun tidak mengikuti money management yang saya terapkan. Ini hanya berlaku untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan target finansial yang saya terapkan ini juga cocok juga dengan cara trading saya. Pertama, sebelum masuk ke simulasinya ya, aturan dalam trading sistem yang sedang berjalan saat ini. Pertama adalah jenis akun yang saya masuk itu adalah di ultralow ya, pada broker lokal. Yang saya pakai adalah dari MEFX karena satu-satunya broker lokal yang sudah terregulasi Bapepti dan bisa minimum transaksinya yang paling kecil dari semua broker lokal ya, jadi lebih aman. Yang kedua adalah fixed rate atau kurs tetap, yaitu adalah $1 sama dengan Rp14.000. Jadi apabila kedepannya mungkin harga rupiah berbanding dolarnya juga naik turun, itu sudah nggak ngaruh ya. Jadi kita bisa ngitung fixnya berapa nanti pada saat saldo kita sudah sekian, maka kita akan dapat rupiah sekian. Yang ketiga adalah leverage atau daya ungkit, yaitu adalah 1:100. Saya ngambilnya maksimal ya, karena leverage itu nggak berpengaruh dengan resiko trading saya. Justru leverage itu membantu apabila saya mau membesarkan lot ya. Yang keempat, minimum transaksi adalah 0,01 lot. Ini yang agak spesial dari seluruh broker lokal yang ada di Indonesia ya. Oke, yang terakhir adalah contract size 1 lot sama dengan $100.000. Jadi kalau masuk 1 lot, terus kita profit 100 pip, maka kita akan mendapat untung bersihnya itu adalah $1.000. Belum dipotong dengan komisi atau swap atau hal-hal lain ya yang dipotong oleh brokernya. Kalau 0,1 berarti tinggal 1/10-nya aja, yaitu adalah $100, dan 0,01 lot sama dengan $10. Jadi kalau kita masuk 0,01 lot terus dapat 100 pip, maka kita dapat profit $10. Begitupun juga lossnya ya. Dengan perhitungan tersebut, maka apabila kita ingin mendapatkan profit sebesar $20, maka ada berbagai cara nih. Bisa aja kita masuk dengan 0,01 lot, tapi pipsnya harus bisa dapat 200 sehingga profitnya $20. Tapi kalau misalnya kita mau masuk 0,02, maka kita bisa kejar pipnya di $100. Atau masuk dengan 0,04, maka pipnya juga hanya $50 saja untuk bisa profit $20. Lot dan pip ini bisa kita sesuaikan dengan market yang sedang berjalan ya. Jadi apabila kita membuat suatu plan trade, ternyata risk rasionya itu cuma 80 pips atau 100 pip, maka kita bisa sesuaikan dengan lotnya. Apakah harus diperbesar lotnya karena pipnya lebih sedikit, atau lotnya diperkecil dengan pipnya yang diperbesar. Simulasinya, pertama kita akan mulai melanjutkan dari daily trading vlog saya yang saldonya sudah $105 ya. Apabila di hari Senin balance kita adalah $105, dengan simulasi take profit yang saya dapat maksimal adalah 20% dari total balance-nya, maka profit yang harus didapatkan di hari itu adalah $21 ya. Dengan risk manajemennya adalah pertama, stop loss maksimal adalah $10 dari balance. Yang kedua,
Risk reward ratio trading minimal adalah 1:1,5. Win rate-nya sendiri adalah 60% sampai 70%. Jadi apabila kita 10 kali open posisi, seenggaknya kita 6 kali atau 7 kali menang dan 3 kalinya salah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita kena stop loss, masih aman. Dan yang terakhir adalah lot menyesuaikan pip yang seperti tadi kita bahas ya. Di hari Senin pertama balance-nya adalah 105. Take profit-nya adalah 20%, maka profitnya adalah $21. Nah, profit ini akan masuk ke balance di hari berikutnya ya. Balance 126, jadi di hari Selasa, di hari Rabu, dan hari Kamis sama sampai hari Jumat. Dan setelah hari Jumat itu kan Sabtu dan Minggu, itu kan tutup ya pasar ya. Nah, saya membuat 2 kemungkinan yang masih bisa ditolerir, yaitu adalah 2 kali saya kena stop loss. Jadi seenggaknya dalam 1 minggu ke depan, saya membuka setidaknya 7 posisi, di mana 5-nya betul dan 2-nya salah. Ya, kira-kira seperti itu. Ini hanya sebuah simulasi ya, bisa jadi realnya tidak seperti ini. Apakah mungkin kita akan tercapai targetnya 20% setiap hari, atau mungkin lebih atau mungkin kurang. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan akan saya update terus setiap harinya ya. Di hari Senin di minggu depannya lagi, maka saldo sudah 212 dengan take profit yang sudah kita turunkan. Ya, take profitnya jadi nggak begitu besarkan lagi. Yang tadinya 20% dari saldo sekarang jadi 15%. Tapi walaupun 15% dari saldo ya, profitnya itu tetap lebih besar dibanding profit di minggu sebelumnya, jadi 32 gitu. Karena sebaik-baiknya kita adalah pada saat saldo kita semakin besar, maka keuntungannya dan resikonya kita harus lebih perkecil sehingga kemungkinan kita ruginya tidak terlalu besar lagi. Terus Selasa juga seperti itu dengan take profit 15% sampai hari Jumat. Terus saya tambahkan lagi 2 kali stop loss dengan maksimal stop loss tetap minus 10%. Lanjut lagi di hari Seninnya, di minggu yang ketiga, take profitnya diturunkan lagi jadi 13%, terus diturunkan terus sampai kita mendapatkan take profit yang cukup ideal, yang paling aman. Sampai di hari Jumatnya, jadi total sudah $694 dan saya kenakan lagi 2 kali stop loss di minggu tersebut. Ya. Lalu di minggu yang keempatnya terakhir di bulan Juni, saldo sudah di 784 dan maksimal take profit dalam satu hari adalah 10%. Jadi kalau misalnya kita udah nyampe nih take profitnya sudah $78 di hari ini, maka itu udah bebas. Jadi kita nggak harus tergesa-gesa, nggak usah harus terburu-buru untuk terus trading dan pengen berharap nominal saldonya tuh jauh lebih besar. Jadi seperti sunnah Rasul ya, berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Gitu. Jadi kita sudah menyudahi trading kita pada saat kita sudah mencapai take profitnya, dan kita harus menyelesaikan trading kita apabila stop lossnya juga sudah tercapai. Tanggal 1 Juli atau 1 bulan kemudian dari mulai hari ini, maka total balance yang saya miliki adalah $1.000. Itu gede banget, di mana percentage keuntungannya itu adalah hampir 1000% ya, atau 983%. Ini merupakan trading aktif ya, investasi yang secara aktif yang benar-benar harus dijaga oleh si tradernya. Saya juga nggak mau cuma trading aja tapi saya nggak dapat hasilnya ya. Kita harus tetap menikmati hasil dari tradingnya, yaitu adalah withdraw di akhir bulan di bulan Juni sebesar 20% dari total balance-nya. Jadi sekitar 205 dari total balance yang sampai $1.000. Dalam rupiahnya $205 ini adalah 2.864.000. Kira-kira simulasi untuk bulan ini seperti ini. Jadi kita mempunyai batas trading itu mengikuti dari simulasi yang sudah kita buat ini. Nah, untuk simulasi jangka panjangnya juga sudah saya buat. Ini adalah simulasi jangka panjangnya dan ini dibuat hanya sebagai perhitungan sementara ya, belum tentu juga seperti ini. Tapi ini adalah sebagai acuan bahwa kita itu ingin mencapai target finansial kita. Berdasarkan challenge yang saya buat itu kan awal adalah 1 juta yang saya depositkan di tanggal 14 atau 15, saya lupa tanggal berapa. Ada di episode pertama, yaitu sebesar $1 juta atau $71. Nah, target saya adalah bisa mencapai 1 miliar. Tinggal kita lihat sampai kapan bisa nyampe 1 miliar dengan money management yang saya buat. Pertama, balance di bulan Juni atau besok hari Senin adalah $105. Maka dalam sebulan, sesuai dengan planning yang di bulan Juni yang sudah kita buat, maka profit yang kita dapatkan adalah $945 ya. Sehingga di bulan Julinya itu adalah 840, di mana kita juga sudah withdraw sebesar 20%. Di sini withdraw saya ada 20% atau $210. Dalam rupiahnya ada 2.940. Nah, profit ini adalah kenaikan presentasi dari profitnya.
Dan kalau balance-nya ini adalah kenaikan dari total balance-nya, persentasenya ya. Jadi dari 105 ke 840, maka kenaikannya itu adalah 700%. Itu gede banget di bulan pertama. Jadi pada saat kita melakukan trading, bulan pertama itu adalah bulan dimana kita tuh berdarah-darah dalam melakukan trading. Nah, profitnya sendiri kenaikannya 150% yang ngebikin di bulan berikutnya target profit kita adalah 1418. Dengan profit 1418, maka total yang kita dapat adalah di sini sebesar 2258, harus plus lagi withdraw di akhir bulannya itu adalah 20% atau 19%. Kita akan kurangin terus withdrawnya sebesar 19%. Ini 19% dari total balance dan profit yang sudah digabungkan. Jadi 429, maka di bulan Juli akhir kita akan withdraw sebesar 6 juta. Lanjut lagi, di Agustus total dolar kita adalah 1829. Maka profitnya jadi 2.000 dolar. Dengan kenaikan profit yang kita buat adalah 140%, maka setiap bulan kita akan coba menurunkan persentasenya nyampe di 100% saja. Jadi dikurang 5 terus nih ke bawah. Ya. Oke. Lalu kenaikan balance-nya ada 74% dan terus menerus kita copy aja data-datanya sehingga pada saat di Juni 2024 maka saldo yang diestimasikan adalah sebesar 76.806 dolar atau sekitar 1 miliar rupiah tercapai. Jadi kemungkinan saya melakukan trading ini adalah dari tahun 2022 ke 2024 atau selama 2 tahun kita baru mendapatkan 1 miliar pertama kita. Mudah-mudahan teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Ini adalah money management yang saya buat sendiri untuk tipe trading saya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman semua yang bisa melihat money management saya mendapatkan manfaatnya, dan kita akan coba terapkan money management ini di trading kita esok hari. Sampai ketemu di video selanjutnya.